Pelajaran 5, judulnya Mengembangkan Kemampuan Diri. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa sebelum belajar. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Kami telah mendapat berkat dan rahmat-Mu yang berlimpah. Kami telah memperoleh kemampuan untuk kami kembangkan dengan baik lewat belajar. Karena itu ya Bapa, berkatilah kami dalam kegiatan pembelajaran ini agar kami semakin menyadari tugas dan kewajiban kami, yaitu belajar dan mengembangkan talenta yang Engkau tanamkan dalam diri kami masing-masing. Doa ini kami satukan dengan doa yang diajarkan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Beri kami rezeki pada hari ini dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita masuk materi, Pak Pras akan memberi pengantar materi, yaitu nanti berupa video singkat, agar kita memahami apa yang akan kita pelajari nanti. Oke. Yang pertama, Tuhan menganugerahi setiap manusia kemampuan khusus atau yang disebut talenta. Tuhan menghendaki supaya talenta yang dipercayakannya kepada kita itu dikembangkan dan tidak dipendam. Talenta yang kita terima dari Tuhan itu sangat berarti untuk perkembangan diri kita sendiri, untuk kebaikan sesama, dan untuk kemuliaan Tuhan. Begitu sebagai pengantar dari materi yang akan Pak Pras sampaikan. Lalu kita simak video singkat mengenai talenta ya, judulnya Kebaikan yang Dapat Berbuah. Kebaikan itu merupakan talenta yang umum ya. Baik, kita simak bersama.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
สิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดYa, demikian video yang bisa Pak Pras sampaikan. Ya, kita telah menyimak bersama video singkat kebaikan yang dapat berbuah, kebaikan yang tidak bisa dibeli dengan uang, hanya bisa dirasakan dan diungkapkan dalam emosional atau dalam ekspresi. Slide selanjutnya, setelah kita menyimak video singkat tadi, maka Pak Pras akan mengajak kita semua untuk belajar dari kitab suci, ya. Bagi yang memiliki kitab suci, silahkan dipersiapkan. Oh, ternyata ada video lagi. Ya, Pak Pras sebenarnya ingat. Kita simak video dari kitab Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Kita simak bersama-sama ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah,
lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Nah, demikian video dari kitab Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Selanjutnya ada pertanyaan. Baik, kita simak pertanyaannya apa? Pertanyaan yang pertama, apa kisah kitab suci di atas? Jawabannya adalah kisah tentang perumpamaan talenta. Talenta itu ya bakat ya. Talenta itu kelebihan, keistimewaan, atau sesuatu yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lanjut, apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 5 talenta? Menerima dan menjalankan 5 talenta dari tuannya dan memperoleh laba berapa tadi? 5 talenta. Jadi totalnya dia dapat 10 talenta. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 2 talenta? Sama ya, seperti yang 5 talenta tadi, menerima dan menjalankan serta 2 talenta yang diberikan tuannya. Dan membuahkan berapa? Membuahkan hasil 2 talenta juga. Jadi totalnya mendapat 4 talenta. Kemudian, apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 1 talenta dan bagaimanakah tanggapan tuannya?
Hamba yang menerima 1 talenta itu tadi menerima 1 talenta dari tuannya, namun menyembunyikannya di dalam tanah. Tuannya pun menjadi marah dan mencampakkannya keluar. Karena hamba yang menerima 1 talenta itu hanya memendamnya dalam tanah, tidak menjalankan talenta tersebut. Apa nasihat yang dapat kamu peroleh dari kisah tersebut? Talenta yang telah kita miliki harus kita syukuri dengan cara mengembangkannya dengan baik. Ini nasihat yang dapat kita peroleh dari kisah perumpamaan tentang talenta. Disyukuri dan dikembangkan dengan baik, jangan dipendam saja. Slide selanjutnya, positif plus. Nah, beberapa poin Pak Pras rangkum dari video yang sudah kita simak bersama-sama itu. Yang pertama, Tuhan memberikan kepada kita talenta atau kemampuan, bakat, ya kan? Talenta, bakat, kemampuan yang berbeda-beda, unik, dan hendaknya kita mengembangkan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, sebagai peserta didik atau anak-anak pelajar, ya, bakat atau kemampuan yang khas itu kita kembangkan dengan cara belajar dan latihan yang tekun. Belajar dan latihan yang tekun itu adalah salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan. Lalu yang ketiga, semua orang dapat menjadi cerdas jika mau belajar dengan tekun dan disiplin, rajin membaca buku dan selalu berdoa. Dapat menjadi cerdas, ya. Tidak ada orang yang tidak cerdas karena Tuhan tidak menciptakan manusia yang bodoh, hanya malas, ya. Selanjutnya, ini adalah rangkuman perenungan kita dari apa yang sudah kita simak bersama-sama tadi. Ini adalah pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah aku termasuk anak yang tekun belajar? Jawabannya ada dalam hati kalian masing-masing, ya. Apakah termasuk anak yang tekun belajar atau tidak? Kalau termasuk itu, lantas apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apakah menyombongkan diri atau mensyukuri dengan cara berdoa? Kalau misalkan tidak termasuk anak yang tekun belajar, mengapa? Itu adalah jawabannya dalam hati kalian sendiri, ya. Lalu yang kedua, apakah aku memiliki sikap disiplin? Nah, silakan direnungkan dari pribadi-pribadi kita, dari pribadi kalian. Apakah memiliki sikap disiplin sebagai seorang anak, sebagai seorang peserta didik? Itu. Apabila sudah menemukan dua jawaban itu, simpanlah dalam hati dan jadikan sebagai sebuah niat yang baik untuk ke depan. Baik, demikian video pembahasan materi pelajaran 5, pelajaran agama Katolik, mengembangkan talenta. Maka kita tutup video ini atau pembelajaran ini dengan doa penutup. Silahkan mempersiapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas talenta yang Kau berikan padaku. Semoga aku tetap setia kepadamu dan mengembangkan talentaku dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.